Assalamualaikum, Football United. Kali ini gue mau ngobrol ringan aja soal ada berita sih sebenarnya kan hari ini tuh skuad Inggris diumumkan oleh Gareth Southgate. Ternyata dari nama-nama yang diumumkan itu pemain seperti Mason Greenwood, Jesse Lingard, Jadon Sancho ini kan tidak dipanggil. Memang ada pemain Manchester United yang lain seperti Harry Maguire, Luke Shaw dan juga Marcus Rashford yang kembali dipanggil oleh Gareth Southgate. Sebenarnya agak sedikit mengejutkan ya. Kenapa? Karena memang betul Harry Maguire dan juga Luke Shaw ini kan punya menit bermain cukup banyak bersama Manchester United. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya mereka ini kan ya kita ngomong secara fair saja ya. Ini kan mengalami penurunan, terutama kalau kita bandingkan sebelum Euro, maksudnya musim kompetisi tahun lalu, di saat Euro dan juga awal-awal musim kompetisi ini kan baik Harry Maguire dan juga Luke Shaw ini kan memang mengalami penurunan. Mason Greenwood ternyata ada kabar lain ya, selentingan mengatakan bahwa dia sempat diajak ngomong oleh Gareth Southgate tapi dia masih lebih mengutamakan Manchester United, ingin berkonsentrasi kepada Manchester United dulu ya. Sedangkan Marcus Rashford menurut gua yes or no. Yes, soalnya memang betul setelah dia comeback dari cederanya, rehabnya, terapinya, dia langsung nyetel, langsung memberikan efek di 2 pertandingan awal dia bersama Manchester United. Tapi di beberapa pertandingan setelahnya, termasuk ketika menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Atalanta kemarin di Bergamo, ini kan performanya agak sedikit menurun kalau gue bilang. Dan ya itu yang dipanggil dengan pro dan kontranya. Tapi di sini, di video ini gue pingin bahas soal khusus 2 pemain yang sama-sama tidak dipanggil oleh timnas negaranya masing-masing, yaitu adalah Jadon Sancho dan juga Donny van de Beek. Kenapa gue pingin bahas 2 pemain ini? Karena menurut gue 2 pemain ini cukup menarik dibahas. Memang ada pemain lain seperti Jesse Lingard yang tidak dipanggil juga kan. Tapi gue nggak mau ngomongin itu. Gue pingin fokus ke Jadon Sancho dan juga Donny van de Beek di pembicaraan kali ini. Ngobrol ringan kali ini. Jadon Sancho sudah pasti tidak. Donny van de Beek sebenarnya Louis van Gaal atau KNVB ini mengumumkan skuadnya baru besok. Ini hari Kamis malam, baru hari Jumat ya diumumkan kabarnya. Cuman gua sih 98,37% yakin sepertinya Donny van de Beek tidak dipanggil oleh Louis van Gaal. Kenapa? Karena kalau mengingat dulu kenapa Louis van Gaal tidak memanggil Donny van de Beek, alasannya adalah menit bermainnya cukup sedikit. Dan apa yang terjadi setelah jeda internasional terakhir dan yang akan datang ini kan Donny van de Beek memang tidak bermain cukup banyak. Baru kemarin dia ini bermain di Bergamo ketika menghadapi Atalanta, itu aja kan kurang lebih sekitar 5 menitan ya. Nah, tapi ada yang menarik, dari 5 menit itu ternyata efek atau kontribusi baik secara langsung dan tidak langsung ya, 2 pemain ini cukup bagus. Ole Gunnar Solskjaer pun juga memberi konfirmasi dengan hal itu di press konferensi setelah pertandingan, di mana ya dia memuji penampilan Donny van de Beek, Jadon Sancho. Mereka berdua terlibat, kontribusinya membuka ruang ketika gol kedua itu tercipta. Bahkan seorang Donny van de Beek nyaris membuat gol kalau saja tendangannya dari sudut sempit tidak dihalau oleh kiper. Jadon Sancho dulu gue mau bahas ya. Jadi Jadon Sancho ini kan datang ke Manchester United dengan drama yang cukup panjang. Sempat digonjang-ganjing 2 tahun yang lalu, ternyata tidak jadi datang. Bahkan semusim itu Manchester United betul-betul sabar menanti. Kenapa dibilang sabar menanti? Karena setelah penantian 1 musim itu, di awal musim ini, musim panas tahun lalu ketika Euro, akhirnya here we go, Jadon Sancho ke Manchester United dengan harga yang cukup tinggi pula. Tapi ternyata penampilannya atau kontribusinya bahkan sampai dengan saat ini, Jadon Sancho ini kan masih jauh dari apa yang dia pernah tunjukkan bersama Borussia Dortmund. Baik itu dari sisi penampilan maupun dari sisi
gol maupun juga assist ya, itu beda banget. Bagaimana gue mau lihat ini? Dulu di video gue yang beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama ya, ketika Jadon Sancho ada, ini memang gue menyisakan keraguan-raguan sebenarnya dengan Jadon Sancho. Kenapa? Karena begini, Manchester United merekrut pemain dari Bundesliga itu bukan pertama kalinya Jadon Sancho ini. Ada, seingat gue, ini ada 3 nama yang direkrut oleh Manchester United dari Bundesliga secara langsung. Dan menurut gue 3 nama ini merupakan nama-nama besar, nama-nama dengan pengalaman yang cukup baik, penampilan yang cukup baik. Nomor 1 yang gue ingat adalah seorang Shinji Kagawa di masa-masa akhirnya Sir Alex ya. Gue lupa kapan lebih tepatnya, tapi dia sempat juga bermain di masa David Moyes kalau tidak salah. Shinji Kagawa kebetulan juga direkrut dari Borussia Dortmund, dan ketika didatangkan statusnya dia ini juga bukan main-main ya. Dia ini salah satu pemain terbaik di Bundesliga dengan torehan gol terutamanya assist yang cukup tinggi bersama Borussia Dortmund. Bahkan sempat transfernya ini fenomenal ya, karena apa? Sebegitu moncernya Shinji Kagawa ini bersama Borussia Dortmund. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia tampil bersama Manchester United di bawah Sir Alex pada saat itu, menit bermainnya pun juga tidak banyak-banyak begitu ya. Dia tidak selalu dimainkan dalam setiap partai yang dilakoni oleh Manchester United. Sering sekali bahkan tidak dimainkan, sering sekali hanya sebagai pemain pengganti, sering sekali juga hanya ditempatkan sebagai pemain rotasi menghadapi tim-tim yang bisa dikategorikan tim-tim kecil atau tim-tim semenjana ya. Shinji Kagawa ini raihannya juga sangat kalah jauh kalau kita bandingkan dengan pemain Asia yang lain seperti Park Ji-sung sebelumnya ya. Walaupun posisinya juga berbeda Shinji Kagawa ini, tapi dia sempat berjuang untuk mendapatkan posisi di Manchester United. Lalu setelahnya David Moyes dia selesai. Sekarang kabarnya dia bermain di Liga Yunani bersama PAOK. Pemain selanjutnya yang datang dari Bundesliga juga nama besar ya, Bastian Schweinsteiger. Didatangkan di zaman Louis van Gaal. Sempat sebelumnya juga mereka bekerja sama di Bayern München ya. Bahkan konon Louis van Gaal inilah yang mentransformasi posisi dari Bastian Schweinsteiger ke pemain tengah. Setelah, kalau tidak salah, sebelumnya pemain sayap atau apa gue lupa ya. Akhirnya ditransformasi menjadi lini tengah. Itu pun juga tidak sukses. Penampilannya bersama Louis van Gaal juga tidak begitu impresif, dan dia juga tidak bermain dengan menit bermain yang cukup banyak. In the end dia pindah ke Chicago dan pensiun di sana. Nama yang datang selanjutnya adalah dari Bundesliga ini adalah Henrich Mkhitaryan dari Borussia Dortmund. Sama seperti Shinji Kagawa, datang juga dari Borussia Dortmund, datang di masa kalau tidak salah, gue lupa antara Louis van Gaal atau Jose Mourinho, tapi kayaknya Jose Mourinho ya. Dan Henrich Mkhitaryan ini datang dengan status pemain terbaik Bundesliga kalau tidak salah, pun juga dengan raihan assist yang cukup mentereng dan juga gol. Sempat fenomenal juga kedatangannya. Kenapa? Itu tadi raihan yang dapat di Borussia Dortmund secara individu ini cukup mentereng pada saat itu bagi seorang Henrich Mkhitaryan. Tapi apa yang terjadi di Manchester United? Lagi-lagi dia harus berjuang. Sempat dipasang di posisi yang berbeda-beda, tetap saja dia ini tidak bisa bermain sebagus seperti di Borussia Dortmund, ataupun kalau dia bermain bagus tidak bisa konsisten. Nah, itu tadi contoh-contoh yang gue sebutkan ya. Maksud gue menyebutkan itu apa? Ya seperti itulah pengalaman kita ketika kita mengambil pemain dari dari Bundesliga. Tidak semuanya itu berhasil dengan mulus. Bagaimana dengan Jadon Sancho? Itulah keraguan-raguan gua ketika Manchester United mengambil Jadon Sancho, terutama dengan harga yang besar. Satu-satunya hal yang gua anggap bisa menjadi modal sukses Jadon Sancho di Manchester United pada saat itu ya, pada saat pengambilan itu adalah ya dia sebagai seorang warga negara Inggris. Dia sebelumnya memperkuat Manchester City di tim juniornya, dengan harapan dia sudah punya basic bagaimana itu permainan sepak bola Inggris, apa itu bermain untuk Manchester United, sistemnya bagaimana, dan lain-lain. Tapi ternyata apa yang terjadi ini tidak seperti itu. Sampai sekarang kalau gua ngelihat, permasalahan jadi daripada seorang Jadon Sancho ini adalah bagaimana dia ini bisa masuk ke sistem permainan.
Karena kalau gue ngelihat secara pribadi ringan amatiran, Jadon Sancho ini punya skill yang bagus, dribblingnya bagus, umpannya bagus, pergerakan tanpa bolanya bagus. Hanya saja sering sekali apa yang terjadi dari seorang Jadon Sancho ini adalah salah apa? Salah pengertian, salah umpan, salah dribbling, salah membuka ruang, hal-hal seperti itulah. Dan bisa jadi itulah yang membuat dia belum dipercaya 100% oleh Ole Gunnar Solskjaer. Satu lagi yang gua ngelihat adalah rasa percaya diri dari seorang Jadon Sancho. Entah kenapa kalau gua melihat, mungkin ringan amatiran ala gua ya, gua merasa di partai-partai yang Jadon Sancho main, terutama di partai-partai terakhir ini, dia kalau gua ngelihat sih kurang mantap begitu ya. Secara percaya diri tuh kok nggak apa ya, kurang greget begitu. Bisa jadi itu tadi karena mungkin kurangnya jam bermain atau menit bermain dari Jadon Sancho inilah yang membuat mungkin dia agak sedikit kurang percaya diri atau seperti itu. Ini hanya pandangan gua ya, kurang mantep lah. Sekarang dia tidak dipanggil oleh Gareth Southgate. Ada dua hal yang gua pikir ya. Nomor satu, mudah-mudahan ini jadi pelecut dia supaya dia bisa semakin berusaha untuk adaptasi lebih cepat lagi dengan tim, kaitannya dengan posisinya dia. Karena gua asumsikan sekali lagi dia datang ini betul-betul atas keinginan manajemen dan juga Ole Gunnar Solskjaer. Kenapa? Ya simple. Klub mau menunggu sampai 1 musim untuk mencoba mendatangkan kembali seorang Jadon Sancho. Kalau seandainya tidak betul-betul masuk skema, kan tidak akan ditunggu sedemikian lama dan juga dengan harga yang sedemikian mahal. Jadi menurut gua ya ini betul-betul kemauan tim pelatih ya, dan diamini oleh tim manajemen. Nah, again, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan cepat. Dan nomor 2 adalah yaitu tadi, jangan sampai mentalnya turun. Dan ini kejadian ini dia tidak dipanggil oleh Gareth Southgate, bisa jadi ya plus minus ya. Plusnya itu tadi gue bilang tadi di awal, bisa jadi ini ada pelecut semangat dia untuk bisa merasa oke, gue akan punya waktu lagi nih bagi untuk latihan bersama tim. Karena ketika timnas bermain, pemain-pemain yang tidak masuk ke timnasnya kan tetap berlatih juga nih terhadap Manchester United. Dia jadi punya waktu lebih nih untuk latihan yang tidak dilakukan dengan timnas Inggris, dia lakukan dengan pemain-pemain Manchester United, dan diharapkan ini akan mempercepat proses adaptasinya. Yang selama ini kan kemarin-kemarin selalu terganggu ya dengan penampilan tim nasional Inggris. Cuman bisa jadi juga karena tidak dipanggilnya ini, maka dia akan anggot-anggotan. Kenapa? Ya itu tadi, dia akan mulai merasa gamang. Apakah gue betul-betul membuat keputusan yang tepat datang ke Manchester United? Apakah gue akan dapat menit bermain setelah ini dari Ole Gunnar Solskjaer? Rasa percaya dirinya juga apakah akan terus dalam kondisi yang bagus? Ini kan juga bisa jadi bumerang. Cuman kalau gue lihat sepertinya tidak seperti itu ya, karena again, kalau gue ringan amatiran, gue selalu bilang kalau Jadon Sancho dan juga bahkan Jesse Lingard ini salah 2 dari banyak pemain favorit dalam tanda kutip Gareth Southgate. Bisa jadi memang Gareth Southgate hanya ingin melakukan rotasi di timnas Inggris dengan mencoba pemain-pemain lain. Bisa saja ya, walaupun masih asumsi gue aja. Tapi menurut gue, again, satu hal positif dari tidak dipanggilnya Jadon Sancho, iya, dia punya waktu lebih banyak untuk berlatih lagi di masa jeda internasional setelah partai menghadapi Manchester City. Again, mudah-mudahan setelah itu dia akan dapat menit bermain lebih dari Ole Gunnar Solskjaer, yang ketika kita ketahui, sering juga gue ulang, ketika masuk ke bulan Desember itu dan juga Januari nanti, jadwal itu akan semakin ketat karena Manchester United akan bermain di jadwal liga domestik yang cukup ketat, belum lagi ada Piala FA dan juga Liga Champions. Again, gua pikir by natural ya, secara natural menit bermain Jadon Sancho sepertinya pasti akan bertambah, baik itu dia jadi tampil sebagai starter ataupun sebagai pemain pengganti untuk rotasi. Nah, bagaimana dengan seorang Donny van de Beek yang kemarin penampilannya selama 5 menit cukup baik. Bahkan ratingnya di SofaScore itu mengalahkan rating dari Paul Pogba. Again, dan ini akan selalu gue ulang-ulang. Gue selalu berharap seorang Donny van de Beek ini mau sabar. Sekalipun banyak di media ya, mulai dari Rio Ferdinand, di TV Belanda pun juga
setelah pertandingan kemarin menghadapi Atalanta, komentatornya mengatakan ya sudah waktunya selesai, Doni harus cabut. Kenapa? Karena ada dua lagi alasan gue. Nomor satu adalah ya gue merasa pemain yang datang dari era divisi bermain di Premier League itu memang susah, banyak sekali yang gagal bergelimpangan. Dan kedatangan Donny van de Beek ke Manchester United ini kan kalau gue melihat sih tidak jelas ya sebenarnya yang mau siapa, apakah Manchester United ataukah ini hanya kecelakaan dalam tanda kutip, karena Donny van de Beek tidak diambil-ambil oleh Real Madrid, dia mungkin sudah pingin pindah dari Ajax, akhirnya ditawarkanlah ke Manchester United, ya sudahlah, deal sama deal, manajemen hubungannya baik, ambil. Apakah seperti itu kan gue nggak tahu. Maka yang gue inginkan ya sudah, sabar, sekali lagi memang sabar. Ini kan memasuki musim kedua dari seorang Donny van de Beek. Ya sabar saja, karena ya memang adaptasi membutuhkan waktu yang cukup panjang begitu ya. Davy Klaassen seniornya yang sekarang moncer bersama Ajax, bagaimana dia terseok-seok juga kan bersama Everton dan juga pemain-pemain lain, banyak sekali contohnya. Jadi menurut gua, dan Donny van de Beek juga kan usianya berapa sih dia nih usianya kan maksud gua ya bisa lah untuk bersabar dulu. Dia sekarang masih usia 24, sebentar lagi akan memasuki usia keemasan ya, mulai dari 25. Tapi again, pilihan ada di tangannya dia, itu nomor satu. Nomor dua, ya selain faktor adaptasi yang gue pikir memang akan panjang, nomor dua, kalaupun dia pindah, dia mau pindah kemana? Kalau memang yang dia tuju adalah ingin masuk skuad Belanda di tangan Louis van Gaal, dia harus punya menit bermain yang banyak. Tim mana yang akan memberikan dia waktu menit bermain yang banyak? Katakanlah dia pindah ke Everton atau tim-tim lain. Oke, fine. Tapi jangan lupa bagaimana pesaing dia di timnas Belanda. Banyak pemain-pemain Belanda sekarang yang dengan posisi yang sama. Toon Koopmeiners contohnya yang bermain bersama Atalanta. Belum lagi Davy Klaassen yang sudah sangat dipercaya oleh Louis van Gaal bersama dengan Frenkie de Jong dan juga Wijnaldum di lini tengah Belanda. Jadi menurut gue juga tidak serta-merta ketika dia pindah lalu dia dapat menit bermain yang banyak akan membuat seorang Louis van Gaal ini akan mengambil Donny van de Beek untuk memperkuat timnas Belanda di Piala Dunia. Menurut gue again realistis saja. Kalau seandainya di bulan Desember ini bulan November awal ya, November Desember lah, Donny van de Beek tidak mendapatkan menit bermain yang banyak sebanyak bulan-bulan lalu ya, artinya tidak dipakai bahkan. Ya kalau seandainya dia mau cabut bulan Januari sih ya itu terserah dia juga ya. Mungkin juga kasihan kan, pemain butuh berkembang dan lain-lain. Walaupun kalau menurut gua dengan apa yang terjadi di Manchester United terutama tengah musim depan ya, dari bulan Januari ke bulan Juni, maksud gua adalah seorang Paul Pogba yang tidak jelas dan gua pikir tetap akan kemungkinan besar cabut dari Manchester United. Ya sebaiknya Donny van de Beek sabar dulu. Bisa jadi waktunya dia memang bukan tahun ini tapi tahun depan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan amatiran tentang Jadon Sancho dan juga Donny van de Beek. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Thanks for watching. Jangan lupa nantikan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.